Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Mega Mulia, kelas 2B PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas bertujuan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap tubuh makhluk hidup memiliki sistem untuk mengolah udara masuk dan keluar yang disebut sistem pernapasan. Pernahkah kamu memperhatikan anggota tubuhmu saat bernafas? Sistem pernapasan pada manusia meliputi saluran dan mekanisme pernapasan. Di saluran pernapasan terdapat alat-alat pernapasan. Proses pernapasan melibatkan alat-alat pernapasan dan mekanisme pernapasan. Berikut organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, penyaring udara yang masuk ke paru-paru dan indera penciuman. Udara yang masuk akan disaring oleh rambut rongga hidung dan dihangatkan agar sesuai dengan suhu tubuh manusia. Yang kedua, faring atau tekak. Faring merupakan daerah pertemuan antara saluran makanan dengan saluran pernapasan. Pada faring terdapat katup penutup yang disebut upula atau anak tekak. Faring berbentuk tabung corong yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalan bagi udara, makanan, serta sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan daerah pangkal batang tenggorokan. Laring terdapat di antara faring dan trakea. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh epiglotis. Epiglotis dapat membuka dan menutup. Saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tapi menuju kerongkongan. Pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara berupa selaput lendir yang memberikan dua pasang lipatan dan dapat bergetar menghasilkan suara. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran respirasi berbentuk pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan dengan panjang sekitar 10 cm. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan otot polos. Dinding bagian dalam trakea berlapis sel-sel epitel berambut getar dan selaput lendir. Trakea bercabang dua, satu menuju kiri dan satu menuju kanan. Yang kelima, bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang, yaitu satu menuju paru-paru kanan dan satu menuju paru-paru kiri. Bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Yang keenam, paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Setiap lobus terdiri atas lobulus-lobulus yang berujung sampai alveolus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus merupakan ujung dari saluran pernapasan. Alveolus dalam jumlah banyak disebut alveoli. Manusia memiliki sekitar 300 juta alveoli. Pada permukaan luar alveolus terdapat banyak kapiler darah sehingga memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Mekanisme pernapasan. Bagaimana sih mekanisme pernapasan itu? Setiap kali kamu bernapas, selalu terjadi kegiatan menarik napas dan mengeluarkan napas. Proses pengambilan napas disebut inspirasi, sedangkan proses pengeluaran napas disebut ekspirasi. Fase inspirasi. Fase inspirasi merupakan fase yang diawali dengan kontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya masuk oksigen. Fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya akan segera keluar.
Pernapasan disebabkan oleh berkontraksi atau relaksasinya otot-otot antar tulang rusuk, dinamakan pernapasan dada. Pernapasan perut. Pada fase melakukan pernapasan perut, fase inspirasi menyebabkan diafragma akan mendatar karena otot-otot diafragma berkontraksi. Mendatarnya diafragma menyebabkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan dalam rongga dada mengecil dan udara masuk ke dalam paru-paru. Hal yang sebaliknya menjadi ketika otot diafragma mengalami relaksasi atau pada fase ekspirasi. Gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Influenza, 2. Tuberkulosis, 3. sinusitis, 4. laringitis. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas dari polusi udara. Yang kedua, rutin berolahraga secara teratur. Yang ketiga, tidak merokok. Keempat, memperbanyak konsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak antioksidan alami. Yang kelima, istirahat yang cukup, terutama tidur selama 6 hingga 8 jam per hari. Yang ketujuh, menggunakan masker saat berpergian agar asap kendaraan bermotor atau debu tidak masuk melalui organ pernapasan. Jadi, secara garis besar, proses sistem pernapasan manusia terdiri dari 7 organ, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Sekian materi pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia. Materi pembelajaran ini diambil berdasarkan buku tematik tentang udara bersih bagi kesehatan jilid 5B. Terima kasih, sampai jumpa kembali teman-teman.